merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ilmu ini berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan juga memprediksi perilaku manusia yang ada di dalam sebuah masyarakat. Ilmu ini mencakup beberapa cabang ilmu terkait seperti antropologi, sosiologi, psikologi sosial, sejarah, ilmu politik, dan juga geografi. Ilmu ini sangat penting karena dapat membantu kita untuk bisa memahami diri sendiri dan juga orang lain, juga dapat membantu untuk memecahkan masalah sosial serta memberikan solusi atas masalah yang sedang terjadi. Serta ilmu ini dapat menjadikan kita warga negara yang lebih baik lagi, serta dapat membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik, serta dapat membantu kita untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang jauh lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu pengertian psikologi. Jadi, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau proses-proses mental yang termasuk pada fenomena dan kondisinya tertentu. Seperti yang kita ketahui, psikologi itu kan memiliki beberapa macam atau beberapa cabang. Salah satunya yaitu psikologi sosial. Nah, menurut Aristoteles, psikologi sosial adalah percaya secara alamiah manusia itu memiliki sifat sosial. Nah, dari sifat alamiah tersebut yang menjadikan manusia bisa hidup bersama dan mempertimbangkan pengaruh terhadap memahami individu masing-masing gitu. Baik, akan saya lanjutkan. Teman-teman di sini sudah di share screen bahwa terdapat macam-macam psikologi. Saya akan memaparkan satu persatu, yaitu psikologi klinis. Psikologi klinis ini fokusnya pada diagnosis, penilaian, kemudian perawatan gangguan mental serta emosional seseorang. Biasanya ada suatu komunitas, baik individu maupun kelompok yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan perawatan, yaitu membantu mengatasi masalah psikologis dan kesejahteraan mental seseorang. Kemudian yang kedua ada psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini fokusnya terhadap proses mental seseorang, seperti cara berpikirnya seperti apa, mengingatnya seperti apa, terus cara belajarnya seseorang itu seperti apa. Cabang ini itu meneliti bagaimana orang itu memproses informasi yang ia terima, ia serap, dan kemudian informasi itu bagaimana informasi yang ia serap itu mempengaruhi perilaku mereka masing-masing. Kemudian ada yang ketiga, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan ini fokusnya terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar di masyarakatnya. Bagaimana lingkungan di sekitar seorang itu dapat mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan fungsi mental orang itu. Yang keempat, mengajari hubungan antara otak dan perilaku, bagaimana kerusakan otak mempengaruhi fungsi mental. Yang ketiga, psikologi lingkungan, yaitu cabang ini mempelajari hubungan antara bagaimana faktor psikologi mempengaruhi kesehatan fisik dan bagaimana orang Terus apa lagi? yang keenam, psikologi pendidikan, fokus pada proses belajar dan mengajar serta bagaimana faktor psikologi mempengaruhi pendidikan. Baik, yang selanjutnya, psikologi sosial itu mempelajari suatu interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks sosial, atau psikologi sosial itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara individu tersebut dapat berpikir dan merasa bahwa dirinya itu telah berkontribusi dalam lingkungan sosial atau tidak. Lalu selanjutnya, sejarahnya mencakup perkembangan dari filsafat Yunani kuno hingga menjadi disiplin ilmu yang berdiri sejak abad ke-20. Menurut Gordon W. Allport, psikologi sosial adalah ilmu yang menggunakan metode ilmiah yang memahami atau menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh
kehadiran orang lain, baik nyata, tidak nyata, yang dibayangkan maupun tidak dibayangkan. Yang dimaksud dari poin terakhir ini merupakan suatu individu yang berhayal atau berasumsi pada dirinya sendiri. Lalu kelompok 2 ini mendapatkan tema tentang psikologi. Maka dari itu, kelompok 2 memilih psikologi sosial yang berkontribusi di suatu komunitas. Maka dari itu, kelompok 2 telah mengobservasi suatu komunitas atau kelompok yang berada di suatu daerah. Psikologi komunitas itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu komunitas yang disertai dengan kesejahteraan di lingkungan sosial. Lanjut, kita masuk ke dalam teori psikologi sosial. Nah, ini saya akan menjelaskan teori psikologi sosial ini seperti dalam komunitas. Nah, terdapat 3 macam teori psikologi sosial. Yang pertama, teori pembelajaran sosial, dan yang kedua, teori kognisi sosial, dan yang ketiga, teori identitas sosial. Nah, dari yang pertama ini, teori pembelajaran sosial ini menjelaskan bagaimana anggota muda itu mempelajari perilaku positif melalui contoh dan teladan dari anggotanya yang lebih senior. Nah, yang kedua ini, teori kognisi sosial ini membantu kita itu memahami bagaimana persepsi dan pemikiran anggota muda mempengaruhi interaksi mereka dalam komunitas. Dan yang terakhir, teori identitas sosial ini menekankan pentingnya membangun rasa identitas dan kebersamaan di antara anggota sehingga mereka itu merasa memiliki dan termotivasi untuk berkontribusi dalam komunitas. Nah, dari yang kemarin itu wawancara itu dari kemarin teori ini komunitas karakternya itu dapat lebih efektif dalam membangun dan mengembangkan komunitas yang positif dan bermanfaat bagi anggotanya. Baik, di belakang saya ini terdapat 3 aplikasi psikologi sosial. Yang pertama, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini sangat sekali membantu guru untuk memahami karakteristik siswa dan emosional siswa, serta membantu proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, ada psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini mempromosikan atau mengajak warga untuk menjaga kesehatan, seperti halnya tidak merokok, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Biasanya terdapat dalam poster di rumah sakit atau di puskesmas. Yang ketiga, ada psikologi komunitas. Psikologi komunitas ini peduli kesejahteraan dan psikologis. Psikologi komunitas ini mendorong anggota untuk mengembangkan sumber daya yang ada di dalam komunitas tersebut. Lalu selanjutnya ada psikologi sosial dalam komunitas. Jadi psikologi komunitas itu menekankan pada hubungan antara individu dengan kelompoknya serta bagaimana lingkungan sosialnya itu mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraannya. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di Dusun Cangkring, Sidomulyo, Kampung Purwobatul dengan narasumbernya Mas Immanuel bersama sebagai koordinator inventaris di Karang Taruna Dusun Cangkring ini, kami mendapat kesimpulan bahwa psikologi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunitas, seperti terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup anggotanya. Contohnya yaitu seperti rasa memiliki. Jadi di Karang Taruna itu tuh pemuda-pemudi itu diusahakan untuk ikut acara masyarakat. Jadi mereka itu satu dengan yang lainnya itu memiliki rasa kebersamaan. Lalu yang kedua adalah hubungan sosial. Jadi para pemuda dan pemudi rasa kebersamaan mendukung pemuda-pemudi yang tidak aktif dan tidak mau bersosialisasi. Jadi mereka itu
ketika ada yang tidak aktif ataupun tidak mau gabung dengan pemuda, mereka itu mengajak atau menghiburnya di rumah gitu. Lalu yang terakhir partisipasi dalam komunitas. Jadi pemuda-pemudi di sana itu berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi mereka itu mengikuti pembunuh. Jadi mereka harus berpartisipasi. Seperti mereka itu menjadi panitia dalam acara 17-an ataupun batu tangga dalam acara pernikahan, mereka membantu dalam siraman dan hajatan. Jadi berdasarkan kegiatan Karang Taruna itu dapat disimpulkan bahwa mereka itu tuh memperoleh kontrol sosial dalam masyarakat sehingga perilaku sosial itu dapat berubah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dalam bidang sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi yaitu meniru perilaku atau gaya hidup orang lain. Misalnya seperti anak meniru cara bicara orang dewasa. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi yaitu mengambil sifat orang lain yang dikagumi, seperti remaja yang pada umumnya meniru gaya hidup idolanya. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti yaitu menerima pandangan orang lain tanpa kritis. Misalnya seperti minum obat herbal yang diyakinkan sama temannya. Terus ada simpati. Simpati yaitu merasa peduli terhadap kondisi temannya, seperti merasa kasihan pada teman yang kesulitan. Terus ada empati. Empati yaitu merasakan emosi yang sama dengan orang lain. Misalnya seperti teman yang turut bersedih pada teman yang sedang berduka. Baik, selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seorang untuk bertindak atau mencapai tujuan. Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Contoh dari dalam diri itu ada seorang siswa termotivasi untuk belajar dengan giat agar dia mendapatkan nilai yang tinggi. Dan yang dari luar itu seorang mengikuti lomba atau sebuah turnamen dan dia akan bekerja keras untuk mendapatkan sebuah hadiah atau trofi tersebut. Motivasi datang itu dari hadiah yang diberikan pada pemenang tersebut. Terus yang kedua ada norma sosial. Norma sosial adalah pedoman atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat untuk dia mendapat dia tertib. Dapat apa? Dapat apa? Dia dapat tertib. Oh. Itu norma sosial itu ada yang resmi dan tidak. Yang resmi itu ada hukum dan yang tidak itu ada adat dan etika. Yang kedua ada peran sosial. Peran sosial ada yang memiliki tugas sebagai tugas atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang sesuai dengan perannya di dalam masyarakat, seperti seorang guru yang berperan untuk mengajar dan seorang siswa untuk belajar. Yang kesembilan adalah pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok adalah tekanan atau dorongan suatu kelompok terhadap satu individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai atau norma dalam kelompok tersebut. Contohnya adalah ada seorang yang asalnya tidak berminat dengan olahraga, namun dia sedikit demi sedikit mulai berminat berolahraga seperti futsal, jogging, dan olahraga lainnya karena di sekitarnya atau di kelompok tersebut seperti melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya adalah sekumpulan nilai atau norma, adat, dan kebiasaan yang dimiliki dalam masyarakat. Budaya menjadi identitas dan sudut pandang individu dalam suatu kelompok. Contohnya adalah bahasa dan dialek. Setiap Indonesia memiliki
di Indonesia banyak daerah memiliki dialek dan bahasa sendiri, seperti bahasa Jawa di Jawa Tengah dan sekitarnya atau bahasa Sunda di Jawa Barat, sehingga bahasa ini bisa menjadi bagian dari individu budaya kelompok tersebut. Selanjutnya ada posisi ilmu psikologi dalam ilmu sosial. Hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu sosial cukup erat karena psikologi sebagai cabang ilmu yang meneliti tentang emosi, cara berpikir, cara bertindak individu yang jika disandingkan dengan ilmu sosial yang meneliti tentang interaksi antar individu, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia yang akan membantu dalam proses berinteraksi. Maka dari itu, setiap individu akan dapat kualitas hidup yang lebih baik dari interaksi tersebut. Jadi kesimpulan pada presentasi kita kali ini yaitu ilmu sosial dan ilmu psikologi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya mempelajari tentang masyarakat. Nah, ilmu sosial itu mempelajari tentang masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat itu berstruktur atau bergerak. Sedangkan ilmu psikologi itu berfokus pada proses mental individu atau terhadap individu itu sendiri. Nah, keduanya ini ilmu sosial dan psikologi ini saling melengkapi. Karena dengan menggabungkan keduanya, kita bisa mempelajari tentang interaksi antara manusia, antar kelompok, atau antar individu. Sudah? Oke, terima kasih. Bagus presentasinya. Dokumentasinya silahkan kalian. Ketua kelompoknya kemarin siapa? Ketua kelompok siapa? Ini kalian kemana? Mbak. Ya. Coba itu ketemu siapa ngapain? Dia sebagai anggota di Karang Taruna. Oh, anggota Karang Taruna. Oke, kalian berarti wawancara tentang bagaimana ini ilmu sosial di sana gitu ya. Keputusan untuk menemui dia siapa yang menginisiasi? Siapa korespondennya siapa? Kesepakatan bersama. Tapi itu sudah melalui pencarian. Iya, jadi sebagai kesepakatan bersama maka dari kita mengobservasi Mas Robert di Dusun Sampring, Sidomulyo, Bambang Lipuro di Bantul. Oke, ya udah. Nanti kita tonton dulu kalian dapat apa aja dari sini dan paham nggak mengenai bagaimana posisi ilmu psikologi ya dalam ilmu sosial. Baik, silakan bisa dimulai. Nanti yang lain bisa memberikan saran, tanggapannya nggih. Bisa suara videonya. Wah. Itu kalian. Sempet-sempetnya ya. Kok di pantai? Kok Bantul pantai sih? Blok sana. Orang kritis kan? Ini siapa yang wawancara? Mbak. Selamat siang. Sebelumnya izin saya Setia sebagai perwakilan dari kelompok 2012. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ayu
ya, benar. Saat ini kita telah berada di Dusun Samping, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bantamanipuro, Kabupaten Bantul. Baik, sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Mas ya. Dikenalin. Ini yang Nggak dikenalin. biasanya kalau boleh tahu dipanggil siapa Mas? Di organisasinya itu benar sebagai pohon investasi. Diberi tambah barang karena jadi misal kalau misalnya ada barang tikar, gelas itu nanti saya yang simpan. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita rasa sudah cukup dalamnya. Kita juga sudah tahu namanya Mas Robert dan dia itu sebagai Pinter jadi presenter ya dia ya. Bakat terpendam kayaknya. Gimana sih dukungan dari teman-teman warga keluarga di desa Cangkring ini dalam sebuah kegiatan di Kampung Taruna ini sendiri? Yang pasti hubungannya baik ya. Dari teman-teman karyawan juga selalu mensupport kami dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk menyatukan Karang Taruna itu supaya lebih aktif lagi dalam masyarakat di Dusun Dago ini. Lalu yang kedua, apa hal yang dapat mempengaruhi para pemuda-pemudi di desa ini bahwa mereka itu bagian dari komunitas dari Karang Taruna ini? Maksudnya itu bagaimana gitu caranya untuk agar kita itu dapat menormalisasi perasaan para pemuda-pemudi itu bahwa mereka itu layak sebagai bagian dari komunitas, agar diri mereka itu merasa bahwa mereka ini adalah bagian dari komunitas. Merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas, yang pertama adalah yang penting adalah kesadaran diri sebenarnya Kak. Soalnya kenapa? Soalnya kita hanya mendukung saja, seperti kayak ada yang nggak pernah aktif dalam organisasi ini, jadi kita hanya mendukung supaya kita mengajak mereka supaya aktif. Tapi balik lagi kesadaran diri mereka, apakah mereka mau berorganisasi atau mau bermasyarakat, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang Masnya, mengapa pemimpin di sebuah komunitas itu penting untuk sebuah organisasi? Kalau menurut saya, soalnya penting itu adalah leader. Jadi misalnya kalau suatu organisasi tidak ada leadernya, tidak ada pemimpinnya, maka organisasi itu pasti tidak akan berjalan. Nah, gunanya pemimpin di sini adalah untuk menentukan arah dan tujuan organisasi itu seperti apa. Seperti program pemimpin itu bagaimana dan bagaimana pemimpin itu menyetir suatu organisasi di sini. Jadi menurut saya pemimpin itu adalah sebagai leader dan juga sebagai pedoman untuk anggota-anggotanya supaya mengikuti komunitas tersebut. Lalu yang keempat itu, bagaimana sih di lingkungan ini, kayak di jalan atau keakraban antar tetangga yang mempengaruhi interaksi antar muda-mudi di dusun ini? Yang pertama pasti untuk mencapai keakraban antara masyarakat atau tangga kepada muda-mudi dusun ini adalah yang pasti kita muda-mudi itu lebih ke misalnya membuat acara atau kayak jalan santai atau senam, itu nanti kita mengajak masyarakat. Nah itu kan otomatis akan mengarah dengan masyarakat seperti itu. Misalnya jika masyarakat yang membuat acara, misalnya kayak ada pernikahan atau apa, kita RT itu nanti mudah-mudahan bisa ikut terus serta membantu dalam menyelesaikan acara tersebut. Misalnya membantu kayak contoh kecilnya
tidak bisa dari konflik itu akan datang bagaimana, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menangani konflik tersebut. Jadi menurut saya ini kita akan berdiskusi musyawarah kepada dua belah pihak yang berkonflik. Oh, Mbak bisa ke ini Mbak, yang IPS ada nggak? Next. Cepet. Berkaitan dengan usul. Jadi kalau Yang pertanyaannya di bagian apa nah IPS soalnya ada. Ini gotong royong, ini ngapain? Pertanyaan tentang apa? Oke, cukup dulu. Coba mana yang wawancara? Cukup dulu. Dari Bapak yang Karang Taruna, ini bagaimana secara singkat aja yang udah wawancara kalian dapatkan mengenai hubungan atau ilmu psikologi sosial masyarakat itu di ilmu sosial. Posisinya seperti apa kalau lihat dari setelah ke masyarakat seperti ini? Tadi dia yang menegaskannya gimana? Tadi yang baca hubungan antara psikologi sama ilmu sosial tadi siapa ya? Nggih, Mbak. Kalau yang didapat dari sini mereka sepertinya seperti apa? Karena kan pasti berorganisasi itu banyak Heeh. berbagai karakter ya. Jadi dalam organisasi ini dikumpulkan, lalu setiap karakter tuh nggak dibeda-bedakan. Jadi dalam karakter itu setiap ada masuk karakter apapun ditampung, kemudian dicari mana opsi yang paling bagus. Jadi Oke. semua orang tuh merasa bahwa dirinya tuh dianggap gitu dalam karakter ini. Jadi ada hubungannya posisi ilmu psikologi dalam ilmu pengetahuan sosial seperti ini ya. Oke, terima kasih, bagus sekali sudah kerja keras sampai di sini. Tinggal setengah menit ini closingnya lah ya. Coba kita tonton deh. Apa ini behind scan? Oh. Jadi mereka kerja, kalian di dalam nonton. Cangkringan tuh di mana sih? Ini dijamu gini. Oh, deket rumahnya. Ih, baiknya. Terima kasih ya, Mbak. Teman-teman jadi nggak kelaparan. Emang dekat pantai? Oh, itu dekat pantai. Oh, berarti mbaknya dekat orang pantai ini ya? Oh, makasih ya mbak ya udah ngasih air buat mereka jadi nggak kelaparan. Ya, ini maklum ya emang seperti ini, maklumin aja. Udah, closing. Udah. Udah, Kim. Udah, Kim close semuanya. Kita tepuk tangan. Kocak ya. Oh, kesimpulan. Apa ini? Kesimpulannya apa? Ilmu sosial dibaca dong satu orang. Ilmu sosial dan psikologi saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia. Ilmu sosial melihat konteks masyarakat yang mempengaruhi perilaku, sedangkan psikologi menguji faktor internal individu. Integrasi keduanya memperdalam pemahaman tentang interaksi manusia, dinamika kelompok, dan pengaruh sosial terhadap individu. Oke, terima kasih. Masih ada. Tahu. Udah.
Udah berarti terima kasih kelompok 2 ya. Silakan teman-teman kelompok 2, 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 sama 3 kalau ada masukan, saran atau tanggapan. Memang kalian ya. Ayo silakan wajib memberikan tanggapan atau masukan tentang ilmu sosial, ilmu psikologi dalam posisinya dalam ilmu sosial. Silakan. Mereka sudah observasi ke rumahnya mbaknya di pinggir pantai, makan lagi enak lagi ya, enaknya kelompok ini, dan berbincang dengan kambing tadi ya. Silakan, ayo tanggapannya 1. Pertanyaan boleh, tapi lebih bagus tanggapan nggak apa-apa. Pertanyaan boleh sok. Kelompok ada yang kelompok itu belum bikin ya? Sambil menunggu deh. Ini, ayo silakan. Gimana aku ngambil fotonya? Mana? Ayo silakan. Buat kelompok 2, aku banget ya ada Gadisina juga. Terus mengapresiasi semangat kalian buat jauh-jauh ke tempatnya Ayu buat makan itu makan mereka healing kayak orang ke pantai. Tugas macam apa itu? Apresiasi yang bahas. Oke, terima kasih. Udah. Ya udah, makasih dong, makasih. Udah next. Tadi mana pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kita 4 kelompok kan? 2 ya? 2 lagi. Silakan. Itu beda kelompok sama ini? Loh, kok berapa? 3. Oh, kita tuh 5 ya? 5 kelompok emang? 4 kelompok. Oh ya, sorry. Aduh, nge-lag saya ya. Udah sorry guys. Silakan monggo pendapatnya atau sarannya atau kesan dan kesannya mereka sudah main makan di pantai. Mangga silakan perwakilannya berdiri mana? Oke, ini kelompok 3 ya? Oke, yuk shoot. Untuk kelompok 2 sudah bagus dalam melakukan observasi ke daerah Bapak Mipura di daerah rumahnya Arwinda. Untuk saran saja dari kelompok kami ya, ini tadi kan udah dijabarin mengenai PPT-nya dan itu berbagai macam mengenai psikologi. Untuk penjabarannya sudah bagus, bisa dipahami, tetapi dalam kalian penyampaiannya masih ada jeda-jedanya. Jadi mungkin dari kalian yang masih merasa belum ada persiapan mengenai kalian dalam menyampaikan presentasi, jadi bisa ditingkatin lagi dari teman-teman kelompok 2. Nah, karena di sini kami kelompok 3 merasa bahwa ketika kalian menjelaskan agak ada terjeda-jeda itu, jadi kurang bisa dipahami lebih dalam gitu ya. Jadi kurang fokus gitu. Ada tuh. Mungkin ada yang nggak belajar mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 apa 2? Ya terakhir pertanyaan apa gimana Mas, monggo. Silahkan. Yuk. Siap. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi saya sebenarnya punya saran juga, tapi udah duluan bilang sama Rizky. Jadi saya mau apresiasi ininya ya Pak. Pengemasan dalam presentasi itu juga bagus. Terus pengemasan dalam video itu jadi nggak monoton bahwa harus serius terus, tapi ada lucu-lucunya. Itu juga menurut saya nggak jadi yang kita terus tegang terus terlalu ke materi banget. Itu yang saya apresiasi. Terus PPT-nya gimana tadi? Bagus. Jadi kalau saya sampaikan dari Uni tadi yang di wawancara itu Mas Immanuel itu tadi sama yang di PPT itu beda apa? Bukan beda tapi agak melebar gitu loh. Oh, jadi iya. yang di PPT gini, yang disampaikan yang diwawancara sama Mas Immanuel itu agak melebar dan juga jauh gitu loh. Oh enggak, kan materi ya. Terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Oke, berarti sudah cukup. Silahkan ditutup. Siapa moderatornya tadi?
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapan dari saran dan tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.